Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Zakir Naik mubalik dari India berencana berdakwah lagi di Indonesia. Saya tidak ingat betul sudah berapa kali Zakir Naik berdakwah di Indonesia, tapi untuk tahun 2025 ini pendakwah asal India ini dipastikan datang kembali ke Indonesia. Bahkan berdasarkan website yang disebutkan di sini, seluruh program Zakir Naik selama di Indonesia sudah tertata rapi. Kepanitiaan untuk kunjungan Zakir Naik juga sudah terisi dengan personil-personilnya. Selain itu, acara di beberapa daerah juga sudah terprogramkan. Misalnya acara di Surakarta berlangsung pada tanggal 8 Juli 2025, acara di Malang berlangsung pada tanggal 10 Juli 2025, acara di Bandung berlangsung pada 12 sampai 13 Juli 2025 dan acara di Jakarta berlangsung 18 sampai 20 Juli 2025. Siapa Zakir Naik ini dan mengapa banyak program dakwah dia yang mendapatkan penolakan di beberapa negara? Zakir Naik lahir dan berkembang di India. Dia seorang pendakwah yang mengambil ceruk utama soal perbandingan agama. Karenanya sering dalam dakwanya bernada polemis, mengajak berdebat tokoh-tokoh agama lain, dan jika kalah berdebat maka yang kalah masuk Islam. Ini citra dan keterkenalan Zakir Naik. Zakir Naik mengaku tidak mengikuti mazhab di dalam Islam. Dia bukan pengikut mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas Islam di Indonesia. Bukan pula mazhab Hanafi yang menjadi mazhab Muslim di India dan Pakistan, dan bukan pula pengikut mazhab Ibnu Hambal seperti di Saudi, dan juga tidak mengikuti mazhab Imam Malik. Meskipun tidak mengaku mengikuti mazhab tertentu, namun konten yang dia sampaikan lebih dekat pada ajaran Salafi. Ya, pada umumnya mereka yang mengklaim tidak bermadhab pada dasarnya itu sebenarnya lebih dekat pada mazhab Salafi. Dalam konteks Indonesia, mereka yang sering mengklaim tidak bermadhab adalah mereka yang pada dasarnya mengikuti madhab Salafi tadi. Madhab Salafi inilah mereka klaim sebagai Islam yang sebenarnya. Lihat saja pendakwah-pendakwah di Indonesia yang mengaku tidak bermadhab, maka mereka cenderung ke arah Salafi. Kata mereka, Islam itu yang sebagaimana yang dipraktikkan oleh kaum Salaf. Padahal semua umat Islam yang bermadhab 4 juga ikut generasi salaf, Nabi dan sahabatnya. Lalu mengapa hanya mereka yang mengklaim sebagai Islam? Artinya, klaim seperti merupakan perwakilan kekelompokan alias perwakilan madhab. Meskipun lahir di India dan berproses di India juga, namun Naik justru dicari di India. Pada 2016, pemerintah India menghukum dia melakukan praktek pencucian uang. Tuduhan hukuman ini dijatuhkan saat Naik di Malaysia. Atas peristiwa ini, Zakir Naik tidak balik ke India dan mengajukan permanen residen di Malaysia. Sudah barang tentu atas semua tuduhan itu, Zakir Naik menolaknya. Zakir Naik sendiri adalah dokter bedah, namun dia beralih menjadi seorang pendakwah sejak 1991. Naik aktif membantu pemberian beasiswa pada pemuda-pemuda di India kala itu. Inspirasi dakwahnya itu dipengaruhi oleh Ahmad Deedat. Siapa Ahmad Deedat? Ahmad Hussein Deedat lahir pada 1918 di India dan kemudian hijrah ke Afrika Selatan. Dia mengikuti imigrasi ayahnya pada saat Deedat berumur 9 tahun. Ahmad Deedat dikenal sebagai otodidak dalam agama dan berdakwah dengan menggunakan ilmu perbandingan agama juga. Pada dasarnya Deedat ini seorang polemis juga dan juga seorang evangelis dalam pengertian Islam yang berusaha dalam dakwahnya untuk menarik orang non-Islam masuk ke dalam agama Islam. Deedat ini lebih banyak mengajak polemik kelompok Kristen seperti kelompok Kristen penginjil. Zakir Naik belajar ke Deedat dan gurunya Deedat memberikan label pada Zakir Naik sebagai Deedat Plus. Plus di sini adalah nilai tambah buat Naik untuk mengatakan bahwa dirinya berdakwah dengan menambahi cara dan strategi dakwah yang dilakukan oleh gurunya. Dalam berdakwah, Zakir Naik mendirikan PIS TV pada tahun 2006. PIS TV ini tidak berpusat di negerinya, India, namun berpusat di Dubai. TV ini berhasil meraih penonton secara kumulatif sampai 200 juta orang. Hal yang menarik dari TV ini adalah
Keberadaannya dilarang di Bangladesh, India, dan Sri Lanka. TV ini juga tidak bisa disaksikan di Inggris sejak 2020. Ya, banyak pemerintah di Asia Selatan yang melarang PIS TV-nya Zakir Naik untuk berdakwah. TV ini dilarang di Bangladesh pasca serangan teroris 2016 yang menelan korban 22 orang meninggal. Zakir Naik mengeluarkan pernyataan bahwa all Muslim to be a terrorist. Semua Muslim teroris. Dia melanjutkan, jika dia menteror teroris, maka dia mengikuti Islam. Sebagian kalangan, Zakir Naik didefinisikan sebagai Islam televangelist atau penginjil Islam melalui TV. Kini, Naik bolak-balik di 3 negara dalam dakwahnya. Pertama Saudi Arabia, yang kedua Malaysia, dan yang ketiga Indonesia. Konon Zakir Naik mendapat juga semacam izin tinggal di Saudi dan sudah barang tentu di Malaysia. Bahkan untuk Malaysia, Zakir Naik nampaknya merasa nyaman di negeri ini. Tapi Indonesia masih menjadi medan dakwah bagi Zakir Naik yang cukup potensial. Organisasi Islam di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia misalnya menganggap bahwa dakwah yang dilakukan oleh Zakir Naik itu pada dasarnya baik. Semua dakwah itu baik. Demikian kata Khalil Nafis dalam menanggapi safari dakwah yang dilakukan oleh Zakir Naik di Indonesia. Model dakwah Zakir Naik ini sebenarnya model dakwah yang cukup lama atau mungkin out of date dalam konteks kekinian. Masyarakat sekarang sudah tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang sifatnya perdebatan polemis di ruang publik. Anak-anak muda sekarang lebih suka mencari kebenaran agamanya melalui pengembaraan digital. Apalagi sekarang teknologi artificial intelligence sudah begitu banyak dan menyediakan informasi soal perbandingan ajaran satu dengan ajaran agama yang lainnya. Karenanya sebenarnya kekhawatiran pada Zakir Naik akan pengaruhnya pada anak-anak muda itu tidak perlu dirisaukan secara berlebihan. Biarlah Zakir Naik berdakwah menurut caranya dan anak muda mencari pengetahuan keagamaan juga menurut caranya sendiri. Selain itu, dalam dunia dakwah Indonesia juga sudah begitu maju. Para pendakwah kita sudah banyak sekali dan memiliki otoritas yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Lihatlah sosok Gus Bahak yang begitu populer dan begitu sederhana, namun begitu mengena dalam menyampaikan ajaran-ajaran agamanya. Bahkan tidak seperti Naik yang banyak menggurui pada orang-orang yang didakwai, Gus Bahak justru memberikan alternatif pemahaman keagamaan agar masyarakat awam yang didakwai tidak merasa dipaksa dan mereka juga dengan cara Gus Bahak merasa dihormati. Sebagai catatan, Naik memang sosok kontroversi yang dakwahnya dilarang oleh banyak negara karena provokatif, namun Muslim Indonesia sudah siap dan terlanjur memiliki pendakwah-pendakwah yang lebih piawai dari negeri sendiri seperti Gus Bahak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.